Ya, usai menyerang kapal Iran, Ukraina meminta maaf. Ukraina tegaskan mereka salah sasaran, sementara Iran akan terus menyelidiki kasus ini. تماس گرفتن که نه این اشتباه بوده ما اشتباه کردیم و اونم ما داریم البته بررسی میکنیم چون ما آماده کرده بودیم 3 نقطه از اوکراین رو بزنیم که بعد که گفتن ما اشتباه کردیم ما چون دنبال واقعا توسعه جنگ نیستیم ما نمیخوایم جنگ طلبی را بندازیم. Pemirsa, tidak hanya menyerang kapal Iran, drone Ukraina juga diduga serang kapal kargo Turki yang tengah berlayar di Laut Hitam. Ya, serangan terjadi pada Senin ini saat kapal Ro-Ro Nadeza ini tengah berada di 20 mil laut dari pelabuhan Novorossiysk, Rusia menuju Samsun. Akibat serangan drone Ukraina, kapal kargo Turki mengalami kebakaran dan kerusakan. Awak kapal pun berjibaku memadamkan api. Dilaporkan 12 awak kapal berhasil dievakuasi dengan kondisi 3 pelaut kritis dan sejumlah kru luka-luka. Ya, terima kasih masih bersama kami di Newsroom Pagi. Pemirsa, kebakaran hutan terjadi di Amerika Serikat dan merambat hingga ke pemukiman warga di ibu kota Washington. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran di Spokane County, Washington berjibaku memadamkan api yang menyabar permukiman warga akibat kebakaran hutan yang meluas. Menurut pihak berwenang, lebih dari 700 bangunan telah hancur dan lebih dari 8.000 hektar lahan terbakar sejak kebakaran melanda Fairview dan Old Trail Spokane Sabtu lalu. Kebakaran juga membuat 65.000 orang dievakuasi di seluruh Spokane County. Kebakaran juga melanda hutan East Evans Creek di Jackson County, Oregon. Petugas pemadam berusaha mengendalikan kobaran api yang melahap hutan dengan mengerahkan personel darat serta pesawat pemadam. Kebakaran hutan juga melanda beberapa negara bagian di bagian barat Amerika Serikat termasuk California, Idaho, Montana, dan Washington. Pemirsa, usai 3 tahun tertimbun reruntuhan, 112 jenazah korban serangan Israel di Gaza akhirnya dimakamkan. Ya, pemakaman dilakukan usai proses evakuasi panjang selama 136 jam. Warga Gaza berduka menyiapkan pemakaman massal bagi 112 jenazah korban serangan militer Israel. Jenazah martir tersebut berasal dari keluarga Abu Daria dan Al-Hasaineh dan akan dimakamkan di lingkungan Al-Sabro di kota Gaza. Barisan jenazah terlihat berjejer rapi, berselimutkan bendera Palestina dengan disematkannya foto masing-masing korban. Selama hampir 3 tahun, para korban tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Seluruh korban akhirnya berhasil ditemukan usai proses evakuasi panjang yang dilakukan selama 136 jam. Pasukan Israel bakar sejumlah kendaraan warga Palestina di desa Jalot tepi barat. Mereka juga berupaya membakar rumah-rumah warga, namun berhasil dihalau penduduk setempat. Pasukan Israel dilaporkan membakar kendaraan warga Palestina di tepi barat pada Selasa. Sedikitnya 3 kendaraan dibakar dalam serangan pasukan Israel di desa Jalud Selatan kota Nablus yang diduduki. Media Iran melaporkan pasukan Israel juga berupaya membakar rumah-rumah warga, namun berhasil dihalau oleh penduduk setempat. Belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka. Hingga kini pihak berwenang Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Pemirsa, para pencari suaka dari Gaza, Palestina termasuk di antara ribuan migran yang terdampar di wilayah kantong Spanyol di Ceuta. Ya, seorang warga Palestina mengatakan bahwa ia melarikan diri dari Gaza dan mencapai Maroko sebelum melakukan perjalanan ke Ceuta. Warga Gaza ini menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai Spanyol. Menurut pencari suaka Palestina, perang dan krisis kemanusiaan di Gaza memaksanya mencari perlindungan di Eropa.
Mereka termasuk di antara puluhan ribu orang yang terjebak dalam gelombang migrasi terbesar yang pernah tercatat di Ceuta, Spanyol. Pemerintah Spanyol terus menangkap dan mendeportasi para migran yang menyeberangi perbatasan Ceuta. Tentara Spanyol menangkap sekelompok migran yang masuk secara ilegal ke Ceuta. Operasi di pantai El Trampola Ceuta ini dilakukan menyusul lonjakan migran dari Timur Tengah dan Afrika. Pihak berwenang Spanyol memperkirakan lebih dari 60.000 orang menyeberang ke wilayah Ceuta. Para pejabat mengatakan setidaknya 72 orang migran tewas akibat tenggelam di laut dan juga berdesak-desakan. Spanyol mengerahkan pasukan untuk memperkuat keamanan dan mendukung operasi kepolisian di Ceuta. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Sementara Iran mengecam dugaan rencana Amerika Serikat kuasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره. مثلا کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضی‌ها که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن، اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه، خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of the... It has to be. I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has total control. We have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, ini membantah sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Baghei menyebut saat ini fokus negosiasi dengan Oman untuk mencapai kesepahaman tentang rute jalur aman bagi kapal-kapal melalui Selat Hormuz. با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود. بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم.
Pemirsa, kapal-kapal perang Armada Utara Rusia melakukan latihan tembak langsung di Laut Barents dengan menyasar target musuh tiruan. Ya, rekaman yang dipublikasikan Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kapal perang menembakkan artileri dan berbagai jenis rudal ke sasaran yang telah ditentukan. Latihan ini melibatkan fregat Admiral Golovko, kapal penjelajah rudal Marshal Yuninov, sistem rudal pantai Bastion, serta pesawat tempur dan pesawat pembom Angkatan Udara Rusia. Selama latihan berlangsung, area Laut Barents ini ditutup sementara untuk pelayaran dan penerbangan sipil. Ya, Dumbakan Persija Jakarta 2-1 Persib Bandung lolos ke final Piala Presiden 2026. Informasi olahraga kami hadirkan saja berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, seorang nenek di Cakung, Jakarta Timur menjadi korban perampokan. Ya, wajah korban bahkan dilakban dan diancam dengan senjata tajam. Sungguh malang nasib yang dialami seorang nenek di Cakung, Jakarta Timur ini. Korban yang masih mengenakan mukena wajahnya dilakban setelah jadi korban perampokan di rumahnya sendiri. Kurang dari 24 jam polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya. Pelaku ternyata merupakan tetangga korban yang ingin menguras harta korban. Dari rumah korban polisi temukan ponsel hingga golok yang digunakan pelaku untuk ancam korban. Pelaku pun langsung digiring ke Polsek Cakung untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, alhamdulillah udah kita amankan untuk rilis besok di anting, terus pisau, sama uang 400. Di kediamannya, di persembunyiannya, ya. Sebelumnya, Nenek Hartati dirampok saat sendirian di rumahnya. Berdasarkan pengakuannya, pelaku datang saat korban sedang sholat zuhur dan menggasak ponsel, perhiasan hingga uang tunai korban. Pelaku kemudian melakban wajah dan kaki korban dan mengancam korban dengan golok agar korban tidak berteriak. Setelah pelaku kabur, Nenek Hartati berhasil membebaskan diri dan langsung melaporkan perampokan yang dialaminya ke polisi. Pas itu nengok ada nenek lagi sholat tuh, sama dia langsung langsung ditarik tuh, suruh bangun masuk kamar katanya gitu, masuk kamar tuh. Lu diam lu ya, jangan teriak sambil nodongin senjata tuh sajam. Kalau teriak bisa gua nih baru keluar dari penjara. Kasus perampokan ini ditangani Polsek Cakung dan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Barik, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jenazah laki-laki di dalam karung dengan kondisi hanya setengah badan dan tangan terikat. Ya, polisi saat ini tengah memfokuskan identifikasi terhadap jasad korban. Sesosok jasad pria ditemukan di tengah tanah lapang di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Tim Inafis Polres Metro Depok langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Hasilnya, polisi menemukan kondisi jasad korban dengan tangan terikat dan kedua kaki sudah hilang. Al-Badlu, saksi mata, mengatakan karung beras sudah dilihat warga sejak tanggal 24 Juli lalu. Karena menimbulkan bau, oleh warga kemudian dibakar. Dari kemarin sih pertama ada karung itu dari tanggal 24. Dari tanggal 24 ada karung itu dikirim sampah, makanya sama warga sini diemin aja. Setelah tadi sama anak hepatoto mau nganter angkering, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh. Terus baru kelihatan badannya gitu. Satreskrim Polres Metro Depok tengah memfokuskan identifikasi jasad korban guna penyelidikan lebih lanjut. Sebagian tubuh dari korban itu tidak ditemukan di TKP. Namun kami masih melakukan penyelidikan. Ada luka luar Bang, seperti leher, lukanya di luar. Itu nanti akan dapat kami jawab
setelah proses otopsi yang kami lakukan bersama tim dokter forensik di rumah sakit. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab pasti tewasnya korban. Pihak kepolisian mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor. Dari Depok, Jawa Barat, Yogi Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca proses pemakaman jenazah Widi Nur Cahyono tewas diduga dianiaya polisi, puluhan warga desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mendatangi Mapolsek Beji. Ya, mereka menuntut polisi yang menganiaya korban sebaiknya dipecat dari Polri karena diduga salah tangkap dan dipukuli. Sejumlah warga desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menggeruduk Mapolsek Beji. Kedatangan mereka meminta klarifikasi soal kematian Widi Nur Cahyo, warga desa setempat yang diduga tewas akibat dianiaya 2 anggota polisi Polsek Beji. Korban diduga ditangkap dan dianiaya oleh kedua pelaku. Warga pun meminta kasus ini diusut tuntas secara transparan. Atas peristiwa ini, polisi pun telah mengamankan 1 terduga pelaku penganiayaan. Terduga pelaku pun dihadapkan kepada warga dan meminta maaf atas peristiwa yang terjadi. Terduga pelaku juga berjanji akan mempertanggungjawabkan tindakannya. Ini kami dalam pemeriksaan oleh Polda Jatim. Ya. Kami mohon bapak-bapak sekalian menghormati proses hukum ini yang sudah berjalan. Kasus ini bermula saat korban yang tengah bekerja di depan komputer ditangkap 2 anggota Polsek Beji. Korban dituduh bermain judi online di ruang kerjanya di jasa pembayaran tagihan PLN dan PDAM. Usai ditangkap, korban diduga dianiaya hingga meninggal dunia. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang warga Tulung Agung menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi kebakaran kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Madura. Korban merupakan sopir truk ekspedisi yang sedang mengantarkan muatan menuju Makassar. Sari Sukoco, 39 tahun, warga desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Jenazah korban tiba di rumah duka di Kecamatan Tulung Agung pada Senin malam. Saat kejadian, korban sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk ekspedisi menuju Makassar. Korban berangkat bersama rekannya Bambang Susilo, warga desa Sobontoro, Tulung Agung. Saat kebakaran semakin membesar, ia mengajak korban untuk melompat ke laut, tetapi korban hanya mengangguk sambil tersenyum. Menurut Bambang yang telah 8 tahun bekerja bersama, korban dikenal sebagai sosok yang tenang dalam bekerja. Ia juga mengungkapkan bahwa almarhum sempat bercerita memiliki rencana menikah pada tahun 2026 ini. Lompat ke air, saya duluan, beliaunya saya ajak, cuma mengganggu aja. Yuk saya bilangin, Mas ayo nanti aja. Terus saya inisiatif, Mas saya turun duluan. Beliaunya cuma senyum sambil mengangguk, terus saya lompat itu, Bang. Itu sudah pakai pelampung atau? Semuanya sudah pakai pelampung. Nah, orangnya beliaunya itu ya asik lah orangnya, santai aja gitu. Sempat ngobrol mau menikah kok? Iya, betul. Katanya bulan tahun-tahun inilah. Setelah disemayamkan di rumah duka selama sekitar 30 menit, jenazah korban dibawa ke tempat pemakaman umum desa Sidorejo untuk dikebumikan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga dan kerabat penumpang KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb masih berdatangan ke posko. Ya, mereka datang untuk mencari anggota keluarga maupun rekan mereka yang hingga kini masih hilang. Abdul Hamid dan Ansar, 2 pria ini sudah 2 hari mendatangi posko Basarnas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Mereka mencari kabar keluarga dan kerabatnya penumpang KMP Mutiara Sentosa II.
Harap cemas mendapatkan kepastian nasib keluarga mereka, namun ternyata keluarga dan kerabatnya masih hilang. Bersama keluarga yang lain mereka menyebar ke beberapa rumah sakit, posko dan Polda Jawa Timur, namun belum juga mendapatkan kabar. Mereka dari pas kebakaran itu. Masih sempat kontak? Masih sempat. Apa waktu yang disampaikan mungkin pada saat komunikasi terakhir? Disampaikan itu dia minta pertolongan. Minta pertolongan? Berarti sudah terbakar tadi? Ya, sudah terbakar. Mungkin itu aja saya sampaikan. Bawa apa? Itu truk angkot? Muatannya apa Pak? Muatannya apa Pak? Muatan logistik. Nah, gitu. Nah, untuk saat ini apa? Saya cek datanya itu apa? Ini 200 lebih korban yang meninggal dari nama kadarnya. 3 hari pasca tragedi maut kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, sejumlah keluarga dan kerabat masih terus berdatangan mencari kabar keluarga mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Ex-Jampitsus Febri Ardiansyah akan ajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya dalam kasus dugaan TPPU. Informasi lengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Halo, selamat pagi. Pemirsa, selamat pagi Togi. Selamat pagi Yasmin. Yes, good to be back. Gimana kabarnya pagi hari ini Yasmin? Baik dong, semoga pemirsa juga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pastinya ya. Nah, untuk mungkin ada tips gak nih buat pemirsa pagi-pagi, karena memang ya kadang-kadang cuaca ini tidak menentu. Ada nggak sih tips buat pemirsa agar selalu semangat di pagi hari untuk selalu semangat ya? Iya, harus ini dong, mencukupi nutrisi dan juga ini cairan dalam tubuh, jangan sampai karena kan cairan sekarang dalam tubuh itu apa aja tuh? Jus gitu ya. Boleh, jus yang sehat pastinya kan. Juga air mineral juga jangan sampai lupa. Bener. Minimal per hari ya. Kemudian juga kan sekarang masih bisa dikatakan masih musim kemarau begitu. Kemarau, ya. Diperkirakan akan berlangsung hingga bulan September begitu 2026. Semoga teman-teman semua juga jangan lupa minum vitaminnya. Setuju. Ada lagi mungkin. Apa tuh? Jam tidur harus cukup. Betul, seperti kita jam tidurnya cukup sekali ya Togi. Karena kalau snack kurang pasti baunya moody, ngantuk, nggak baik ya untuk menjalankan aktivitas ya, nggak fokus juga ya. Ada juga ini di minggu-minggu ini mungkin ada yang sedang Togi tunggu-tunggu nggak sih? Siaran sih aku tunggu-tunggu karena memang aku suka kerja dan siaran. Kalau kamu sendiri apa nih? Mungkin yang saya tunggu-tunggu dan juga sebagai masyarakat Indonesia adalah nanti hari Jumat ya. Ada apa hari Jumat? Penentuan apakah Indonesia akan lolos ke semifinal Asian Hyundai Cup 2026 nanti akan melawan Singapura. Tentunya kita harapkan itu merupakan kesempatan terakhir Indonesia ya. Dan harus semangat ya. Kita harus semangat ya, terus optimis Benar ya. sekali. Baik, kita sahabat pemirsa, senang sekali saya Togi Sinaga. Dan saya Sementara pemirsa yang akan menemani Anda pagi hari ini. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom pagi kali ini, kami memiliki informasi terkait dengan kebakaran lahan di Savana Bromo, Jawa Timur yang terjadi sejak Senin sore hingga kini belum berhasil dipadamkan. Ya, akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan. Antri ya. Kebakaran lahan yang terjadi di Blok Bantengan, Kabupaten Lumajang ini nampak dari kawasan Savana Bromo. Api diketahui membakar kawasan tersebut sejak Senin sore. Petugas gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan BPBD Provinsi Jawa Timur sempat memadamkan api agar tidak menjalar. Namun kondisi vegetasi yang kering karena musim kemarau membuat api terus menjalar. Hingga Selasa pagi, api masih membakar hingga merambat sampai ke Blok Watu Gede dan Bukit Teletabis. Info sementara titik api itu kan mulai dari pergerakannya dari wilayah Lumajang. Lumajang ya. Sekarang bergerak tadi pagi itu sebagian Bukit Teletabis sudah ada titik api juga. Kemungkinan mengalami pergerakan, tapi sebagian masih di wilayah Lumajang. Dan sebagian kecil yang mulai masuk di wilayah Probolinggo. Imbas kebakaran ini, Balai Besar TNBTS menutup sementara kawasan wisata dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sedangkan dari pintu masuk Cemoro Lawang, Probolinggo, dan Tosari Pasuruan masih dibuka. Namun demikian, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana.
Sementara proses pemadaman api masih terus berlangsung. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas dan sulit dikendalikan. Ya, kondisi ini membuat 5 petugas harus mendapatkan perawatan. Pemirsa, cuaca panas dan angin kencang serta lahan gambut yang kondisinya kering membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman untuk memadamkan api agar tidak meluas. Luasnya kebakaran hingga ratusan hektar serta cuaca panas ekstrim membuat petugas bekerja ekstra keras. Kondisi ini membuat 5 orang petugas dari tim Darkahutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah tumbang dan jatuh sakit mendapatkan penanganan dari petugas medis. Meski sejumlah petugas tumbang dan jatuh sakit, upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan lainnya guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Kalau itu minumnya berapa kali? Pemirsa, banjir melanda Padang, Sumatera Barat menenggelamkan rumah, sekolah, dan bangunan lainnya. Ya, pemirsa, tim pencarian dan penyelamatan setempat menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari lingkungan yang dilanda banjir. Petugas juga berjalan menerobos banjir untuk dapat mengevakuasi sedikitnya 50 orang. Dari 15 lokasi di seluruh kota Padang, distrik yang paling parah terkena dampak adalah Kuranji, Koto Tangah, dan Bungus Teluk Kabung. Tinggi banjir di seluruh titik pun bervariasi hingga yang paling parah mencapai 1,5 meter. Akibat bencana ini, sejumlah akses ke sebagian kota Padang juga terputus. Pemirsa, diduga karena jalanan licin dan kurang rambu lalu lintas, sebuah mobil jenis minibus terjun ke dalam jurang sedalam 200 meter di Poros Palopo, Toraja. Akibatnya 3 orang penumpang dilarikan ke rumah sakit. Sabar. Sebuah mobil jenis minibus terjun ke jurang sedalam 200 meter di Poros Palopo, Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, bawa naik dulu itu. 3 orang penumpang ditemukan dalam kondisi tak berdaya. Salah satu di antaranya ditemukan berada di luar mobil, diduga terlempar dari kabin saat mobil tersebut terjun bebas. Dengan menggunakan sarung dan peralatan seadanya, warga saling pegangan untuk mengangkat dan menarik korban dari dalam jurang. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi, namun dugaan kuat karena kondisi jalan licin serta kurangnya rambu lalu lintas. Satu unit mobil yang merek Toyota Avanza bergerak dengan kecepatan tinggi, namun seketika berpapasan dengan salah satu kendaraan. Akhirnya kendaraan tersebut yang merek Avanza ini menghindar ke kanan, sehingga turun di bahu jalan dan lepas kendali sehingga jatuh. Kasus kecelakaan ini masih terus didalami Polres Palopo, sementara ketiga korban dirawat di Rumah Sakit Bintang Laut Palopo. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Nama Ferry Yanto Hongkiriwang atau Ferry Boboho seketika mencuat dalam pusaran kasus Febri Adriansyah. Ferry disebut sebagai saksi yang memiliki banyak informasi penting terkait kasus pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus itu. Tak heran jika tim 9 Kejagung menitipkan Ferry Boboho ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, untuk diketahui, untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan, kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan. Ferry Boboho disebut sebagai pemilik kafe The Glance, tempat ditemukannya brankas berisi 60 miliar rupiah. Ia juga dikenal sebagai orang dekat Febri Adriansyah dan Don Rito. Ferry bahkan disebut sebagai maklar kasus untuk banyak kasus yang ditangani oleh Febri Adriansyah.
Namun belakangan Ferry justru disebut sebagai biang kerok penyebab dua temannya Febri Adriansyah dan Donrito terseret kasus pencucian uang. Memang ada kerjasama dengan Ferry Boboho. Waktu itu dia kan pemegang merek dagang restoran Perancis, kerjasama di situ. Kemudian bangkrut. Setelah bangkrut diambil alih full 100% Pak Idon, makanya diganti namanya menjadi Cafe The Clan Signature. Jadi Ferry Boboho sudah nggak ada hubungan dengan persoalan kafe. Biang kerok dia. Siapa Pak? Ferry Boboho itu biang kerok dia. Sebelumnya, tim 9 Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang bersama 10 orang lainnya. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus pencucian uang yang menjerat Febri Adriansyah. Dari semua saksi yang telah diperiksa, hanya Ferry Boboho yang dititipkan ke LPSK untuk dimintai perlindungan. Pertanyaan kemudian menyeruak, informasi penting apakah yang dimiliki oleh Ferry Boboho? Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa diduga menyimpan informasi penting, penyidik Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang. Sementara menurut pakar hukum pidana sebagai maklar kasus dan saksi kunci, Ferry harus dilindungi khawatir bernasib seperti Sutrimo. Setelah tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang, hingga kini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu belum juga mengiyakan permohonan Kejagung. Padahal Ferry Hongkiriwang disebut-sebut sebagai saksi kunci yang banyak menyimpan informasi penting terkait kasus yang menjerat karirnya Febri Adriansyah. Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias menyebut lembaganya masih menelaah permohonan yang diajukan Kejagung. Selain itu, menurut Susi, LPSK memerlukan waktu hingga 30 hari kerja untuk mengambil keputusan terkait permohonan perlindungan. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, wajar jika tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry. Sebagai maklar kasus, Fikar juga khawatir nasib Ferry Hongkiriwang bisa seperti Sutrimo, pegawai Febri yang kematiannya masih jadi misteri. Ferry ini lah yang memegang kartunya lah, ya, memegang kartunya Febri. Nah, karena itu kemudian diprediksi dia banyak akan mendapat semacam gangguan lah dari orang-orang yang memang tidak menyukainya, orang-orang terutama yang dirugikan atas keterangan Ferry ini. Bahkan Ferry kan sehari-hari dikenal sebagai maklar kasus atau maksus. Artinya ada banyak orang nanti yang yang khawatir kasusnya akan terbuka lagi, ya, kemudian Ferry menjadi sasaran sasaran untuk umpamanya dibereskan dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira dilihat oleh kejaksaan seperti itu. Sebelumnya, Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang sebagai saksi kasus pencucian uang Febri Adriansyah. Setelah selesai diperiksa, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry dengan alasan keamanan. Selain disebut berkawan dengan Febri Adriansyah dan Donrito, Ferry juga dikenal sebagai maklar kasus untuk berbagai perkara yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo terkait tuntutan ganti rugi atas penangkapan dan penahanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, persidangan beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Ya, pemirsa, sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan pada Selasa siang berlangsung singkat dengan agenda penyerahan berkas kesimpulan kedua belah pihak. Usai sidang, kuasa hukum Roy Suryo, Gafur Sangaji, menegaskan pra-peradilan ketiga hanya berfokus pada tuntutan ganti rugi sebagai konsekuensi dari putusan tersebut. Tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan menyerahkan sepenuhnya besaran ganti rugi kepada pertimbangan hakim. Sementara putusan permohonan pra-peradilan ketiga dijadwalkan pada Kamis 6 Agustus 2026. Ya, untuk keempat kalinya tersangka dugaan fitnah jasa Jokowi, Roy Suryo ini kembali mengajukan gugatan pra-peradilan. Ya, kali ini Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya terkait status pencekalannya.
berhenti, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang keempat kalinya. Kali ini Roy Suryo menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya terkait status pencekalannya didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana akan digelar Jumat 7 Agustus. Roy Suryo meminta agar status pencekalan ke luar negeri terhadap dirinya segera dicabut. Roy menilai pencekalan terhadap dirinya layak diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Kami memohonkan supaya permohonan kami terkait dengan pencekalan dicabut. Karena sampai hari ini Polda Metro Jaya belum memberikan klarifikasi apapun terkait dengan status pencekalan. Dan berdasarkan pasal 158 KUHP yang baru, di pasal 158 itu ada 9 item yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan. Salah satu itemnya adalah terkait dengan pencekalan. Sebelumnya Roy Suryo sudah 3 kali mengajukan gugatan pra-peradilan. Pra-peradilan pertama, hakim mengabulkan sebagian gugatan Roy Suryo, menyatakan penggeledahan, penangkapan dan penahanannya tidak sah. Namun dalam pra-peradilan kedua, Roy Suryo harus menerima kekalahan. Roy Suryo dinilai sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Sementara pra-peradilan ketiga masih berlangsung, menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi 206 juta rupiah. Polda Metro Jaya menilai gugatan tersebut hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tidak objektif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan terjadi di Amerika Serikat dan merambat hingga ke permukiman warga di ibu kota Washington. Saat lagi di iNewsroom pagi. Beneran maksimal atau cuma katanya? Anda kembali di Newsroom Pagi. Pemirsa, Jaksa Agung Burhanuddin memberhentikan sementara tersangka pencucian uang Febri Adriansyah sebagai jaksa. Ya, pemberhentian berlaku hingga kasus hukum yang menjerat Febri berkekuatan hukum tetap. Febri Adriansyah terus menelan pil pahit. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampisus, lalu menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang hingga ditahan. Kini mantan Jampisus itu diberhentikan sementara sebagai jaksa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut Jaksa Agung Burhanuddin sendiri yang memberhentikan Febri dan terhitung sejak 31 Juli 2026. Menurut Anang, bukan tanpa alasan Jaksa Agung memberhentikan sementara Febri sebagai jaksa, namun berdasarkan laporan tim 9 Kejagung. Tim yang sengaja dibentuk Kejagung untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febri Adriansyah. Keputusan pemberhentian sementara akan terus berlaku hingga kasus hukum yang menyeret Febri sudah berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ex-Jampisus Febri Adriansyah ini akan mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Ya, kuasa hukum menyebut terdapat 9 kejanggalan dalam penetapan Febri sebagai tersangka dugaan TPPU. Sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyiapkan 2 permohonan pra-peradilan untuk menguji proses hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah mengklaim temukan 9 kejanggalan dalam penanganan perkara. Tim advokat akan menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Sebelumnya kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat 9 kejanggalan, ya, 9 potensi pelanggaran hukum, terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini. Maka melalui konferensi pers ini kami ingin menyampaikan secara jelas rencana strategi hukum lanjutan. Kedua permohonan akan diajukan secara terpisah. Pemisahan dilakukan karena objek dan tindakan hukum yang diuji berbeda, sehingga memiliki dasar pengujian masing-masing. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah permasalahkan penyidik Kejagung yang tidak bisa membuktikan alat bukti dan tindak pidana asal atau predicate crime. Ya, sementara menurut pegiat anti korupsi dalam kasus pencucian uang, penyidik tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal. Jalan. Setelah menjadi tersangka dan ditahan, perlawanan demi perlawanan terus dilancarkan Febri Adriansyah. Salah satunya, pertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukumnya menilai selain alat bukti yang digunakan penyidik tidak jelas, penyidik juga tidak bisa membuktikan predikat crime atau tindak pidana asal yang dilakukan oleh Febri Adriansyah. Tidak jelasnya predikat crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang ini. Kalau bicara soal TPPU, pertanyaan pertama adalah itu emas milik siapa? Nah, ini kan harus dibuktikan oleh penyidik. Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang itu disebut ada 25 jenis tindak pidana asal atau predicate crime. Kalau salah sumber dan asal usulnya, maka bisa keliru sampai di ujung. Pendapat bertolak belakang disampaikan pegiat anti korupsi Herdiansyah Hamzah. Hamzah menyebut tindak pidana asal atau predikat crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Namun cukup dengan ditemukannya 2 alat bukti yang cukup. Jadi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu disebutkan eksplisit bahwa tidak diperlukan pembuktian tindak pidana asalnya terlebih dahulu atau predikat crime untuk melakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi logika yang selalu mengatakan harus terlebih dahulu membuktikan predikat crime-nya itu saya kira juga keliru. Karena tidak dibutuhkan putusan peradilan mengenai predikat crime-nya untuk mengusut tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, tim 9 Kejagung menetapkan Febri Adriansyah dalam kasus pencucian uang. Kasus berawal dari temuan 74 kg emas dan uang 536 miliar rupiah saat Kortas Tipit Korpori menggeledah 13 lokasi. Penggeledahan dilakukan dalam penyelidikan 3 mega korupsi di PT Asabri, pengadaan batubara di PLN, hingga pemerasan saksi dan tersangka dalam kasus korupsi di PT Krakatau Steel. Kini mantan Jampitsus itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu 4 perusahaan milik Don Rito diduga menjadi tempat pencucian uang digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Rangkaian penggeledahan untuk melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Setelah pekan lalu penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah pribadi ex-Jampitsus tersangka dugaan pencucian uang Febri Adriansyah, Senin 3 Agustus, tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah titik di Jakarta Selatan dan Depok. Tim 9 menggeledah 4 perusahaan milik tersangka Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang. Penggeledahan guna melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Penyidik juga menggeledah rumah tersangka lainnya, Nurman Herin, di Depok. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Selain penggeledahan, tim 9 Kejaksaan Agung juga memeriksa 4 saksi. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, dan penelusuran aset yang berkaitan dari tindak pidana. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.